Oke, jadi yang pertama ini ada karakteristik arus lalu lintas. Jadi ini karakteristik arus ya, lalu lintas ya, karakteristik dasarnya itu dibagi menjadi 2 kategori. Jadi yang pertama itu ada secara makroskopik ya, atau parameter arus lalu lintasnya secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua itu secara mikroskopik. Artinya di sini parameter perilakunya dari kendaraan itu sendiri ya, yang di dalam lalu lintasnya. Kalau makros secara keseluruhan, kalau mikros itu lebih kecil ya, jadi perilaku dari kendaraannya itu sendiri saat berada di jalan atau sedang berkendara atau berlalu lintas. Oke, nah untuk yang makroskopik ya, ini ada tiga tolak ukur utama ya yang akan merepresentasikan karakteristik dari arus lalu lintas. Jadi yang pertama itu arus ya, atau volume lalu lintas ya. Jadi arus itu Q ya, volume itu V-nya. Kemudian ada kepadatan atau density-nya, ini lambangnya D ya. Kemudian ada kecepatan atau speed dari lalu lintas, di sini lambangnya bisa S, atau terkadang ada literatur lain yang kasih simbol untuk kecepatannya itu V, tapi V-nya V besar ya, beda dengan volume. Oke, kemudian persyaratannya untuk mikroskopik, di sini dia arusnya harus kontinu ya, arus kontinu pada arus lalu lintas yang kita tinjau. Ya, tergantung kita mau hitungnya yang mana, lajur yang mana, pada jam kapan ya. Kemudian tidak ada perpotongan dengan ruas jalan lain, artinya hanya di segmen jalan yang kita tinjau tadi, tapi dengan syarat tidak ada perpotongan dari ruas jalan lain ya, tidak ada simpang. Kemudian hambatan sampingnya itu harus relatif kecil. Nah, jadi untuk daerah-daerah yang hambatan sampingnya kecil dan bisa kita tinjau dengan mikroskopik ya, kalau misalnya di sekitar hambatan sampingnya tinggi seperti di pasar, nah itu susah kalau kita pakai yang mikroskopik karena kepadatan pasti tinggi, kecepatannya rendah pasti. Oke, kemudian sedang untuk yang mikroskopik ya, karena tadi kan dari perilaku kendaraannya ya, jadi yang akan kita lihat atau kita tinjau itu adalah headway-nya atau waktu antara di kendaraan satu dan kendaraan kedua, kemudian spacing dan clearance. Nah ini nanti ketiganya ini ada bedanya ya. Kita ngukur headway itu dari mana ke mana, ngukur spacing dari mana ke mana, sama clearance-nya dari mana ke mana. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, nah dari tadi saya sudah sering ngomong arus ya, arus dan volume atau volume. Nah, kira-kira arus lalu lintas itu menurut kalian apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Arus adalah jumlah kendaraan yang melintas suatu titik pada suatu ruas jalan dalam waktu tertentu dengan membedakan arah dan lajur. Oke, benar ya. Jadi dia membedakan arah dan lajur. Kemudian apalagi? Satu lagi waktunya dia relatif lebih. Wah, kalau arus waktunya yang ditinjau lebih singkat atau lebih lama? Oke, kalau arus dia lebih singkat ya dibandingkan dengan kalau kita mengukur volume. Jadi peruntukannya nanti arus itu untuknya untuk apa, volume itu untuk apa, nanti itu agak berbeda ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi arus itu adalah jumlah kendaraan dalam satuan mobil penumpang ya, dalam SMP ya, SMP per apa, SMP per jam ya, kemudian yang melalui suatu titik pada suatu ruas jalan dalam waktu tertentu, makanya jadi SMP per berapa ya, ini karena waktunya itu waktu tertentu
dengan membedakan arah dan lajur. Berbeda dengan volume. Kalau volume itu ya dia tidak membedakan arah dan lajur. Jadi kalau volume itu di ruas segmen jalan yang kita tinjau ya. Tidak kita bedakan arahnya ke mana, kemudian lajurnya dan lajur tidak kita tinjau. Kalau arus kita tinjau lajur yang mana yang kita tinjau. Kemudian arus atau traffic flow itu adalah perhitungan volume lalu lintas pada interval waktu yang singkat atau yang pendek ya. Misalnya dalam 5 menitan atau 15 menitan. Itu untuk mengetahui fluktuasi suatu arus kendaraan ya, yang melalui suatu area studi atau suatu wilayah yang kita tinjau, segmen jalan yang kita tinjau, misalnya tinjaunya per lajur. Nah, jadi kita hitung ya arus per lajurnya dalam waktu bisa 5 menitan, bisa 15 menitan. Jadi kita bisa pakai kendaraan waktu per waktu atau SMP per waktu. Jadi kita konversi aja dari kendaraan ya, kita ubah menjadi satuannya ke SMP per waktunya. SMP ini adalah satuan mobil penumpang. Nah, untuk mengubah SMP dari kendaraan per SMP per jam tergantung dari jenis jenis kendaraannya ya. Jadi ada faktor konversinya nanti. Oke, nah selanjutnya ini ada jenis-jenis arus lalu lintas ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu arus tidak terganggu. Jadi kalau arus tidak terganggu itu dapat terjadi pada fasilitas yang tidak mempunyai elemen tetap. Jadi dia tidak ada rambu lalu lintasnya, tidak ada rambu stop ya, atau tidak ada pertemuan sebidang. Makanya misalnya pertemuan jalan raya dengan jalan kereta api ya. Pokoknya ya itu arusnya itu tidak terganggu, artinya itu tidak akan mengakibatkan arus berhenti. Jadi tidak ada sesuatu yang menyebabkan arus itu berhenti. Jadi arus yang pada kondisi tidak terganggu itu ya dia ditentukan oleh interaksi kendaraan dengan kendaraan ya, kemudian interaksi kendaraan dengan jalan ya, atau karakteristik dari sistem geometrik jalan kita. Kemudian interaksi dalam pola arus lalu lintas yang kita kontrol ya berdasarkan dengan land use ya. Land use itu tata guna lahan. Jadi misalkan untuk land use-nya misalnya untuk daerah perkantoran ya atau di perdagangan atau di daerah pemukiman ya, itu nanti kita tergantung pola arusnya bagaimana. Nah, pola arus ini kita bisa kontrol dengan land use-nya ya. Pola arus itu yang kemarin saya sempat singgung ya, kita bisa pakai manajemen ya, operasi atau manajemen dari arus lalu lintas itu kita buat seperti apa. Ya, contohnya misalkan ini kendaraan di jalan tol ya, atau di jalan raya antar kota. Jadi di sini arusnya kan tidak terganggu ya karena tidak ada rambu ya, tidak ada sinyal lampu merah dan pertemuan sebidang. Oke, nah yang kedua ini arus yang terganggu. Jadi dia akan di stop atau diberhentikan arusnya dengan rambu-rambu lalu lintas. Bisa juga dengan rambu stop ya atau pertemuan yang sebidang ya. Contohnya misalnya di pertemuan dengan jalan kereta api dan akan mengakibatkan kendaraan tadi berhenti ya. Jadi arusnya juga akan berhenti. Kendaraan satu berhenti, belakangnya semuanya berhenti. Jadi arusnya berarti kecepatan jadi 0 semua. Kemudian ini arusnya ya, ditentukan atau diatur dengan alat. Ya, misalnya kita ada lampu ya, ada rambu berhenti. Dan juga ada marka lalu lintas. Ya. Yang alatnya ini atau caranya ini itu dinamakan gangguan tetap. Nah, jadi yang pertama itu ya, kalau arus terganggu itu parameter yang pertamanya itu dari alatnya atau cara dari luarnya, gangguannya itu dari alatnya. Nah, yang kedua ya baru dari interaksi kendaraan dengan kendaraan.
dan kendaraan dengan kondisi jalannya. Dalam artian misalnya kondisi jalannya kurang bagus ya, jalannya itu mungkin ada berlubang lah atau apa, nah itu kan menyebabkan adanya interaksi kendaraan dengan kondisi jalan kita. Ya, jadi memperlambat kecepatan ya, nanti arus ke belakang juga kalau kecepatan di depan kendaraan kita pelan, yang ke belakang juga pelan-pelan, lama-lama arusnya ya itu akan menentukan arusnya, lama-lama belakang berhenti, nanti arusnya juga akan terganggu. Nah, contohnya ini yang di simpang lampu merah ya, ini contoh untuk yang arus yang terganggu. Oke, nah ini ada klasifikasi kendaraan menurut MKJI. Ya, jadi ada kendaraan ringan, ya, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan yang tidak bermotor. Nah, jadi setiap kategori atau klasifikasi dari jenis kendaraan ini, ya ini akan mempengaruhi faktor konversi ke SMP per jam, dari kendaraan per jam ke SMP per jam. Misalkan kendaraan ringan, ya nanti ada faktor pengalinya berapa, kendaraan berat, ya, kemudian sepeda motor. Nah ini nanti kalau sudah kita ubah ke SMP per jam, itu lebih enak kita untuk menghitung ya, persyaratan untuk menghitung ke kapasitas jalannya. Ya, jadi untuk kendaraan ringan itu ada kendaraan roda 4 ya, ada pickup, kemudian truk mikro, ada outlet ya, kendaraan penumpang dan sebagainya. Kemudian ada kendaraan berat itu dibagi lagi ya, ada yang medium, kemudian ada yang truk besar, ada yang bus besar, tergantung dari gandarnya ya. Kemudian jarak antar gandarnya. Ada lagi sepeda motor ya, nah, kemudian ada kendaraan yang tidak bermotor. Oke, jadi ini suatu mobil penumpang itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan ruang jalan yang dipergunakan oleh suatu kendaraan serta kemampuan manuver dari kendaraan tersebut. Jadi untuk SMP mobil penumpang itu keterangannya adalah 1, atau ya kendaraan ringan tadi. Sepeda motor itu kurang dari 1 ya, 0, sekian. Kemudian ada yang SMP truk itu truk atau bus itu lebih dari 1. Nah ini faktor pengalinya ini nanti juga kita cek juga dengan jenis lingkungannya, apakah jalannya termasuk jalan antar kota atau jalan luar kota ya, atau jalan bebas hambatan. Nanti ini faktor pengali untuk SMP per jam ini ada di modul MPJI ya. Nanti dijelaskan di materi tentang kapasitas ya, itu nanti tergantung dari arusnya ya, banyaknya arus, berapa faktor pengalinya ya untuk SMP per jam, untuk truk sama yang mobil penumpang ya, sepeda motor, mobil penumpang, atau yang ketiga kategori ini. Ada tabelnya di buku MKJI. Kemudian ini jenis konfigurasi lajur. 2/2D, 4/2D, 4/2D, 1. Sekarang saya mau nanya dulu nih. Nisrina. Nisrina. Medi. Muhammad Ade. Nisrina.
Oke, kemudian Medi mana? Muhammad Ade? Ya Bu, dari izin ke toilet Bu. Oke, saya mau nanya nih. Beberapa jenis konfigurasi lajur. Yang pertama itu ada 2/2 UD. Nah, artinya apa 2/2 UD itu? Kan orang ya. Artinya tak terbagi Bu. Kamu baca yang ini aja ya. Yang saya tanyakan 2/2 UD. Indri Latifah. Iya, Bu. Artinya apa 2/2 UD? Jalan 2 jalur tak terbagi, Bu. Per-2-nya apa? 2 lajur ini, Bu. Yang 2 sini apa? Ada 2 lajur, dua-duanya dipakai. Oke, Muhammad Hilman. Ya Bu, kalau menurut saya 2/2 UD itu artinya ada dua lajur dan 2 arah Bu. UD-nya? UD-nya itu masing-masing itu tidak bisa saling guna Bu. Jadi kalau misalnya lajurnya ke kanan, kanan saja Bu, yang kiri, kiri saja. Yang arahnya itu tidak terbagi dia Bu. Oke, kemudian Rio. Kalau 2/1 ini apa Rio? 2/1 itu ada 2 lajur tapi arahnya sama atau disebutnya itu one way mungkin. Kemudian kalau 4/2, Satria, 4/2D. Iya Bu, 4/2D ya Bu. Itu tadi 4/2D itu jalannya 4 jalur, 2 arah terbagi Bu. Jadi benar ya, 2 lajur per 2 arah ya. Jadi dia tidak terbagi kalau ini 4/2 ya, angka lajur 2 arah, ini 4/2D, sama tadi 2/1 ini untuk jalan satu arah, 2 lajur dia satu arah. Dan di sini ada kata UD ya, atau undivided sama divided. Nah ini artinya tidak terbagi dan terbagi. Nah, terbagi ini contoh ini ya, ini dia ada penghalang. Jadi antara lajur yang di sini arah ke sini dan arah yang ke kiri dan ke kanan itu tidak bisa terganggu, tidak bisa ya ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Bisa berupa median ya atau pembatas jalan. Oke, jadi ini penting ya untuk kalau kita mau mendesain jalan ya, kita harus tahu kita mau pakai rencanakan jenis jalannya seperti apa pada 2 UD ya atau 2/2 ya, kita mau mau desain mau terbagi atau tidak terbagi. Nah ini keempat ini nanti akan mempengaruhi kapasitas dasar dari jalannya atau C0-nya, CO ya, CO-nya nanti akan dipengaruhi oleh jenis konfigurasi dari lajur kita, mau kita pakai terbagi dan tidak terbagi kapasitas dasarnya itu akan berbeda. Ini ya, ini yang tadi nilai SMP ya, untuk jalan tak terbagi ya, tergantung dari arus totalnya ya. Ini kendaraan berat ya, berarti kendaraan berat kalau arusnya kurang dari 1.800 maka faktor pengalinya adalah 1,30. Jadi kita tadi kan sudah hitung ya, kita sudah survei berapa arus lalu lintas total dalam 2 arah ya. Ini diminta ini total per 2 arah ya. Nah ini satuannya dalam kendaraan per jam.
Kalau arusnya kurang dari 1.800, faktor pengalinya untuk kendaraan berat itu pakai 1,3. Kalau lebih dari 1.800, sama dengan ya, itu faktor pengalinya ini 1,2. Sama lagi, satu lagi untuk sepeda motor. Nah, sepeda motor ini ada lebar jalurnya. Hitung dari lebar jalur kita. Lebar lajur kita berapa? Ya, kurang dari 6 itu adalah 0,5 ya, lebih dari 6 itu 0,4. Untuk yang jenis jalannya ya, bisa 2/2D kurang dari 1.800. Untuk kalau kendaraan ringan sama kayak tadi ya, tengah-tengahnya adalah 1,0. Ini ada jenis alignment ya, tergantung juga dengan alignment kita. Alignment datar ya, alignment bukit, ada alignment gunung. Nah, untuk menentukan alignment datar, bukit, gunung, ini kita hitung dulu klasifikasi medannya. Di klasifikasi medan ditotalkan per STA, ditotal ya, masukkan dalam rumus, nanti dilihat di tabelnya berapa persen untuk yang datar ya, berapa persen gunung, dan berapa persen untuk perbukitan. Oke, selanjutnya ini ada volume lalu lintas. Jadi ini adalah jumlah kendaraan yang melewati titik ya, satu titik pada ruas jalan selama satu waktu tertentu. Ya, biasanya ini per 1 hari. Kemudian ada LHR ya, atau lalu lintas harian rata-rata, atau average daily traffic atau ADT. Nah, LHR ini ya, adalah volume lalu lintas rata-rata selama 1 hari atau kurang lebih atau 24 jam penuh ya. Jadi selama 1 jam penuh, 1 hari penuh ya, diperoleh dari pengamatan lebih dari 1 hari dan kurang dari 1 tahun. Kalau dia sebenarnya kalau udah 1 tahun kita nggak lagi pakai LHR, tapi di sini pakai tambahan T atau LHRT. Jadi misalnya kita mau pengamatan selama 6 bulan ya, atau selama 1 bulan, 1 minggu, 2 hari, atau 2 hari misalkan. Dan cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan volume lalu lintas dalam suatu periode tertentu ya, yang lebih dari 1 hari dan kurang dari 1 tahun tadi. Karena kita mau hitung yang per 1 bulan, ya kita totalkan berapa volume selama 1 bulan tadi. Ya, dibagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut. Misalkan kita mau meninjau mau menghitung LHR ya dalam 1 bulan untuk di bulan Januari misalkan, dan yang kita lihat itu adalah LHR dalam pada saat weekday ya, atau dalam artian di hari kerja. Faktor pembagi faktornya adalah yang N ini adalah jumlah kendaraan selama pengamatan. Jadi yang kita amati adalah dari hari Senin sampai Jumat ya. Jadi misalnya Senin itu 24 jam dihitung, Selasa 24 jam. Dan itu nanti ditotalkan, ya, jadi ada dikali 4 ya berarti ya. Jadi ada dari Senin sampai Jumat, nyambung lagi Senin sampai Jumat, terus sampai 1 bulan ya. Nah, itu ditotalkan, itu adalah nilai N-nya. Kemudian T itu adalah jumlah hari dalam periode tersebut. Jadi misalkan di bulan Januari itu ada berapa hari, harinya hari kerja saja yang kita lihat kalau kita mau menghitung LHR pada hari kerja. Nah, kalau kita mau menghitung LHR ya keseluruhan dalam 1 bulan ya, berarti jumlah harinya ya selama 1 bulan itu, weekday, weekend semuanya dihitung. Arusnya atau volume juga disurvei ya berapa, kemudian ditotalkan baru dibagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut. Nah, ini kalau yang LHRT ya. Nah, kalau LHR tadi kan kurang dari 1 tahun ya, atau kurang dari 365 hari. Nah, kalau yang LHRT kita pakai tahunan ya. Jadi itu kurang waktunya selama 365 hari atau full 1 tahun ya, kita lihat. Nah, dihitung dengan cara menjumlahkan volume tadi ya selama 1 tahun. Kemudian kita bagi dengan jumlah hari. Ya, harinya misalnya 365 hari ya 1 tahun. Nah, berarti berapa total tadi kita bagi di 365. Dapatlah nilai LHRT-nya.
Di sini bisa dipahami? Beda LHR sama LHRT. Nah, ini fungsinya ya. Kalau LHR ya, LHR dan LHRT nanti datanya tadi kita butuhkan untuk menentukan prioritas pengembangan jalan raya mana yang lebih prioritas ya dari data LHR-nya. Kemudian mengukur dan mengevaluasi demand ya, demand pada suatu ruas jalan. Ya. Jadi bisa kita mengetahui tingkat pelayanannya atau loss-nya ya, level of service dari ruas jalan yang kita tinjau. Kemudian menentukan tingkat pertumbuhan lalu lintas ya. Jadi setiap tahun itu ada pertumbuhan lalu lintas. Nah, ini nanti kita bisa hitung berapa pertumbuhan lalu lintas dari tahun ke tahun ya. Kemudian yang terakhir kita bisa menganalisis tingkat kecelakaan di suatu segmen jalan yang kita tinjau tadi. Oke, jadi satuan dari pengukuran volume tersebut adalah kendaraan per hari dan tidak membedakan arah dan lajur, ya, tapi hanya berorientasi pada jumlah kendaraan yang melintas. Nah, ini contohnya ya untuk menghitung LHR dan LHRT. Ini ada yang pertama ini ada bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, yang kedua ini adalah jumlah hari kerja ya, dalam satu bulan. Misalnya di bulan Januari itu jumlah hari kerjanya ada 22. Kemudian yang ketiga ini jumlah hari dalam satu bulan full ya, selama satu bulan 31 hari. Nah, ini jumlah volume lalu lintas dalam satu bulan. Ya, ini dalam satu bulan. Kemudian kalau yang ini jumlah volume lalu lintas pada hari kerja selama satu bulan. Nah, cara tadi adalah cara menghitung LHR adalah jumlah volume dibagi dengan jumlah hari. Nah, kalau misalnya kita mau menghitungnya hari kerja, berarti volume hari kerja yang ini 208 ini ya dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan hari kerjanya saja. Berarti 208 dibagi dengan 22. Kemudian kalau kita menghitung yang full satu bulan, artinya yang 425 ini dibagi dengan 31. Dapat LHR bulan Januari. Jadi kalau kita mau 3 Januari udah stop sampai sini ya. Dan kita nantinya Februari terus kayak tadi ya, volume dibagi dengan jumlah hari. Nah, di sini ternyata kita juga mau hitung LHRT-nya. LHRT-nya. Artinya kalau LHRT ya, dia di sini ditotalkan jumlah volume selama satu tahun tadi. Dari bulan Januari sampai bulan Desember ditotalkan dibagi dengan jumlah hari. Nah, ini contohnya ya. Ini ada LHR tahunan untuk yang hari kerja. Hari kerja itu mana ini ya. 258.2 juta ya, 583.000 kendaraan dibagi dengan jumlah harinya 260. Dapatlah LHRT untuk hari kerja itu 9.935 kendaraan per hari. Nah, ini masih kendaraan per hari ya. Nanti ini belum kita konversi ke satuan mobil penumpang. Nanti kita konversi ke satuan mobil penumpangnya. Oke, sampai sini bisa dipahami cara menghitung LHR sama LHRT? Oke, nah selanjutnya ini ada volume per jam atau hourly volumes. Jadi ini adalah suatu pengamatan terhadap arus lalu lintas untuk menentukan jam puncak selama periode misal pagi, siang, sore. Jadi jam puncak itu adalah pada saat kondisi arusnya paling tinggi. Nah, ini sudah pernah saya singgung sedikit di pertemuan pertama ya, ada jam puncak misalkan pagi. Biasanya jam puncak pagi itu di
jam berapa. Kalau biasanya wah, itu pagi itu pasti di jam-jam orang pergi kerja. Itu volumenya pasti tinggi. Siang, ya, siang itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu yang biasanya paling tinggi itu sekitar jam 12-an ya. Orang sudah mulai keluar buat makan siang, ya. Dan juga jam-jam anak pulang sekolah. Ini campur, orang pergi makan, yang kerja, kemudian yang sekolah pulang sekolah. Dan yang mau sekolah siang itu paginya di siang hari. Nah, itu padat ya. Jadi biasanya jam puncaknya ada di jam siang juga dan sore hari. Sore hari itu jam berapa? Biasanya jam 4:30 kah atau jam 5. Nah, ini tergantung dari wilayah atau luas jalan yang kita tinjau tadi. Tergantung juga dengan land use-nya. Ya, land use dari area yang kita tinjau tadi. Misalnya kita survei untuk luas jalan, tapi land use-nya land use perkantoran. Berarti jam puncaknya itu di jam berapa. Ya. Kemudian di daerah pemukiman itu beda lagi ya jam puncaknya. Nah, pengamatan terhadap jumlah kendaraan dalam SMP per jam atau SMP per satuan waktu. Ya, nah. Jadi SMP per satuan waktu bisa jadi kurang dari 1 jam. Ya. Misalkan kita mau hitung per 15 menit. Ini biasanya digunakan untuk mengukur variabilitasnya. Nah, jadi untuk menghitung volume jam puncak itu adalah volume jam puncak yang tersusun selama waktu 15 menitan tersibuk, ya, atau tertinggi berurutan selama 1 jam. Jadi misalnya kita survei per 15 menit, ya, dari jam 6.00 sampai 6.15 berapa volumenya. Kemudian dari jam 6.15 sampai jam 6.30, lanjut lagi 6.30 ya sampai jam berapa kita berhenti untuk mengamati. Nah, kemudian itu setiap per 15 menit kan kita catat berapa volume kendaraannya. Nah, kita ambil yang paling tinggi, tapi dia harus berurutan selama 1 jam. Itu untuk mencari VJP-nya atau volume jam puncaknya ya. Atau PAF ya, pengawan volumenya. Kemudian kalau kita mau menghitung PHF atau peak hour factor-nya, ya, PHF itu adalah hubungan antara arus jam puncak ya dengan tingkat arus maksimum selama 1 jam. Jadi PHF ini adalah faktor konversi volume lalu lintas dari periode tertentu ke volume lalu lintas pada jam puncak. Nah, caranya adalah PHF tadi, ya, ini tadi kita bagikan dengan 4 dikali volume maksimal pada volume 15 menitan di PHF tadi. Berapa volume maksimalnya? Dikali 4. Ya. Jadi rate factor of flow-nya itu adalah nilai ekuivalen dari volume lalu lintas per jam yang dihitung dari jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik tertentu pada suatu segmen jalan selama interval waktu kurang dari 1 jam. Atau tingkat arusnya ya, rate factor of flow. Cara menghitungnya ya, misalkan di 6 sampai 6.15 400 ya. Nah, kalau kita lihat di sini jam puncaknya yang paling tinggi di jam berapa? Jam 7 sampai jam 7.15, Bu. Di 625 ya. Nah, kita pilih yang tertinggi. Tapi yang berurutan. Dari mana sampai mana? Kalau kita pilih yang berurutan. Ya, PHF tadi, PHP tadi kan jumlah volume tertinggi yang berurutan ya selama kurang waktu 1 jam. Dari 6.30, Bu. Dari 6.30, Bu. 7.15. Kenapa enggak dari 6.45? Kenapa? Kan berurutan di 600 ini, 475. Kenapa 475 enggak dipakai? Kenapa 575-nya enggak dipakai? Karena nggak berurutan, Bu. Oke. Karena
kalau kita lihat 475 itu jauh lebih kecil dibandingkan yang 550, maka kita ambil yang terbesar di sini. Ya. Berarti diambilnya tetap dari 550 sampai 525, walaupun di bawah sini ada 575. Ya, karena syaratnya tadi tertinggi dan berurutan. Jadi PHF-nya, PHV-nya ya itu adalah jumlah volume, yaitu dijumlahkan saja 550, 600, 625, 525, berarti 2300 kendaraan per jam. Ya, karena sudah per 1 jam kan dihitung dari 630 sampai 730. Nah, kemudian PHF tadi adalah PHV dibagi dan 4 kali Vmax-nya. Ya. PHV-nya tadi kan 2300 dibagi dan 4 kali volume maksimal. Nah, volume maksimalnya di sini berapa? Di 625. Ya, jadi di 4 dikali 625, ya, berarti PHF-nya adalah 0,92. Ya, jadi LHR-nya udah tahu ya, ini soal lain aja LHR-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, menghitung PHV dan PHF. Bedanya apa antara PHV dan PHF? Oke. Nah, kemudian ada kapasitas versus dengan volume, ya. Atau versus dengan arus lah ya. Jadi kapasitas itu adalah arus maksimum persatuan waktu yang dapat melewati suatu potongan melintang jalan dalam kondisi tertentu. Jadi namanya kapasitas ya. Kalau misalnya ditanya kapasitas jalan itu artinya apa? Kapasitas. Kalau kapasitas ya kita tahu kan kapasitas itu apa ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kapasitas jalan itu apa? Kemampuan apa? Kemampuan ruas jalan, Bu, Dalam? untuk menampung arus volume lalu lintas. Oke. Ideal, Bu. Jadi kita sepakati dulu ya. Kalau kapasitas jalan itu adalah kemampuan jalan tadi ya, badan jalan menampung volume atau arus lalu lintas di dalam segmen yang kita tinjau. Oke. Tanpa mengalami apa? Kalau misalnya di jalannya macet, ya, full, artinya apa itu volumenya, kapasitasnya? Artinya arusnya melebihi di kapasitasnya, ya. Atau biasanya kapasitas ini ya berhubungan dengan kalau kita mau menganalisis V per C-nya atau kapasitas atau V per C-nya. Kapasitas volume per kapasitas atau arus per kapasitasnya. Atau namanya itu adalah derajat kejenuhan. Ya, DS-nya itu sama dengan V per C atau DS sama dengan V per C. Jadi, kalau namanya kapasitas bisa dinamakan full ya, atau bisa bahkan kurang. Jadi kapasitasnya tadi. Nah, kalau kira-kira V per C-nya 1 itu artinya apa? Sudah maksimum, Bu, kapasitasnya. Oke, sudah maksimum ya kapasitasnya. Oke. Selanjutnya ini adalah volume jam perancangan atau VJP. Jadi volume dalam 1 jam itu dipakai untuk merancang ya, atau perancangan biasanya dinamakan VJP. Rumusnya adalah Q itu adalah VJP-nya ya sama dengan VJP. Kita bisa buat aja di sini VJP. Kemudian K ini adalah faktor peubah ya dari jam puncak ke PHF-nya. Ya, ini tergantung dari jenis jalan kita ya, kondisi lingkungannya, apa jalan kota, luar kota. Ya. Dikali dengan PHF-nya. PHF tadi sudah tahu cara ngitungnya ya. Dapatlah nanti VJP. Nah, fungsinya VJP ini manfaatnya adalah untuk perancangan geometrik. Ya, misalnya kita mau merancang geometrik, merancang suatu jalan, nah kita dari hasil hitungan tadi, analisis tadi, kita bisa tahu berapa jumlah lajurnya, ya, berapa lebar jalan kita, dan berapa simpangnya di ruas jalan yang akan kita rancang ini.
Kemudian ada evaluasi, untuk evaluasi tingkat pelayanan, ya, FTP-nya, dan manajemen lalu lintasnya. Bisa pengaturan lampu lalu lintas, ya, yang saya jelaskan kemarin, ada berapa detik untuk hijaunya, berapa detik merahnya, ya. Kemudian pengaturan marka dan rambu, serta penentuan pola arusnya, ya, atau manajemennya, apakah mau jalan satu arah atau bagaimana nanti, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah bisa dipahami? Jelas ya menurut saya, ya, cara menghitung PHF, PHV, ya, PJP, dan LHR dan LHRP tadi. Oke, selanjutnya kecepatan, ya, karena topik hari ini kita membahas karakteristik arus, kecepatan, dan kerapatan. Yang kita jelaskan dari awal tadi itu baru masuk ke arusnya saja. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatan atau speed, ya, bisa namanya S atau bisa ada yang buat V atau kecepatan. V-nya V besar, ya. Nah, kecepatan ini adalah jarak yang ditempuh suatu kendaraan per satuan waktu. Ya, biasa dinyatakan dalam meter per detik atau kilometer per jam. Jenis kecepatan ini kita bagi lagi menjadi 3. Jadi ada namanya spot speed, ya, atau kecepatan setempat, dan ada namanya itu running speed atau kecepatan berjalan, dan travel speed, kecepatan selama perjalanan. Jadi antara running speed sama travel speed itu berbeda, ya. Artinya itu sangat berbeda, ya, kecepatan berjalan dan kecepatan perjalanan. Berarti ada sesuatu yang membedakan antara running speed dan travel speed. Oke. Nah, untuk spot speed, ya, itu adalah kecepatan setempat. Jadi pengukurannya itu kita mengukur kendaraan ketika kendaraan tadi lewat di titik atau segmen jalan yang sedang kita survei atau kita tinjau, ya, sepanjang ruas jalan pada ruas jalan tersebut. Jadi ini kita biasanya pengukuran spot speed itu bisa menggunakan speed gun, ya, kayak gini. Nah, kita tembak ke mobilnya. Berapa bisa kita lihat berapa kecepatan, ya, nanti di sini muncul kecepatan si kendaraannya. Misalnya pengamatan spot speed ini per 100 meter atau 100 meter. Pengetahuan ini spot speed ini gunanya adalah untuk menentukan pengaturan lalu lintas, ya, serta untuk perancangan perbaikan keselamatan jalan dan perancangan geometriknya yang spot speed. Nah, kemudian spot speed ini, ya, ada namanya kecepatan rata-rata waktu dan kecepatan rata-rata ruang, atau time mean speed, ya, time S, dan space mean speed atau SMS. Ini dua-duanya ini berbeda, ya. Jadi yang waktu itu adalah kecepatan rata-rata kendaraan melintasi suatu titik di ruas jalan selama waktu tertentu. Jadi adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi titiknya, suatu titik, selama rentang waktu tertentu. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata ruang, ya, adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang berada pada rentang jarak tertentu atau pada segmen melewati suatu segmen jalan tadi. Ya. Kalau ini kan ada kata waktu, ya, melintasi selama waktu tertentu. Kalau ruang, ya, selama berada di rentang jarak tadi atau selama dia melintasi suatu segmen jalan tadi. Berapa yang kalian tinjau, misalnya berapa meter, ya. Nah, itu dia kecepatan rata-rata selama dia lewat di segmen jalan tadi. Oke, nah rumusnya ini, ya. Jadi rata-rata aritmatik, ya, dan harmonik. Jadi ini adalah rata-rata untuk kecepatan waktu atau time, ya. T di sini time, ya. S di sini space, ya. Jadi rumusan pertama itu mencari nilai time S-nya, time mean speed-nya. Jadi 1/n
kali dengan jumlah S-nya. Ya. Jadi S ini adalah kecepatan setempat, ya. Kemudian N adalah jumlah pengamatan, kemudian ST itu adalah kecepatan rata-rata waktu dalam kendaraan kilometer per jam, kemudian SS itu adalah kecepatan rata-rata ruang. Sedangkan untuk menghitung kecepatan rata-rata ruangnya itu adalah per 1 per N dikali dengan 1 per SI-nya atau S-nya. Jadi pengamatan ke-1 sampai pengamatan ke-berapa tergantung dari kendaraan yang lewatnya. Misalkan ada 6 kendaraan, berarti yang dihitung adalah 6 kendaraan atau 6, N-nya itu ada 6. Jadi S-nya juga ada 6. Ya, ini saya kasih contoh soal. Oke, misalkan ini ya contoh soalnya. Spot speed 6 kendaraan itu adalah 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, sekarang coba hitung ST sama SS-nya. Jadi N-nya tadi kan ada 6 ya. Nah, S-nya tadi ada 30, 60, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, coba sekarang dicoba dulu cari ST-nya berapa. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. ST-nya 55, Bu. Siapa tadi ngomong? Lintang, Bu. Iya. ST-nya 55, Bu. Nah, kalau SS-nya berapa? Oke, selain lintang ya, selain lintang. Oke, siapa yang bisa jawab SS-nya berapa? Tinggal dimasukkan saja di dalam rumusnya ya. S-nya tadi 30, 40, 50, 60, 70, 80. Berarti ada 6 N-nya. Atau pengamatannya ada 6 kendaraan. Oke, ini ya. Ya. Jadi SMS-nya itu 49,27 ya, kilometer per jam, sedangkan TMS-nya itu adalah 55 km per jam. Ya, tinggal dimasukkan saja ya. N-nya berapa, S-nya berapa. Oke, selanjutnya, nah ini masuk ke running speed. Nah, running speed ini adalah kecepatan berjalan. Jadi, kecepatan ketika kendaraan melintasi suatu ruas jalan tanpa memperhitungkan adanya tundaan yang menyebabkan kendaraan tadi berhenti. Ya, selama perjalanan tadi, misalnya dia mau melintasi satu ruas jalan dari titik A ke titik B, atau misalkan anggaplah kalian dari kampus ke rumah, misalnya ke rumah masing-masing ya. Nah, kecepatan berjalan itu yang dihitung adalah kecepatan hanya kendaraan tadi berjalan. Jadi adanya tundaan, misalnya ada macet ya, kemudian ada stop di simpang, ya, itu tidak diperhitungkan. Jadi hanya selama kendaraan tadi berjalan, ya. Jadi cara menghitungnya adalah panjang ruas jalan dibagi dengan waktu perjalanannya tadi, atau waktu selama kecepatan selama kendaraan tadi berjalan. Saya izin sebentar ya.
Kemudian travel speed. Nah, travel speed ini selama perjalanan ya. Jadi kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara dua tempat atau bisa diartikan kecepatan total selama ruas jalan ya. Sedangkan waktu tempuhnya itu adalah waktu yang dihitung selama perjalanan. Dia berhenti, kita hitung ya. Jadi dari titik A ke titik B, walaupun dia kendaraan tadi berhenti, itu tetap dihitung juga. Itu bedanya dengan si running speed ya. Jadi yang dihitung adalah jarak antara dua tempat dibagi dengan lamanya waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan. Jadi kalau ada macet, macetnya juga dihitung waktunya. Jadi prinsipnya untuk running speed dan travel speed itu sama. Ya. Jadi prinsip keduanya sama, yakni kecepatan merupakan jarak tempuh dibagi dengan rata-rata waktu yang untuk menempuh bagian satu ruas jalan yang kita ukur. Nah, bedanya adalah travel time itu meliputi seluruh waktu, sedangkan running speed itu hanya pada saat kendaraannya itu bergerak saja. Oke. Nah, kemudian masuk ke karakteristik ketiga, nah, itu ada namanya kerapatan atau kepadatan atau density-nya. Jadi kerapatan itu adalah jumlah kendaraan yang ada dalam suatu ruas jalan, itu kendaraan per kilometer atau kendaraan per mil. Di kerapatan yang tinggi itu menunjukkan jarak antar kendaraan yang cukup dekat. Sedangkan kalau kerapatannya rendah, artinya jaraknya antar kendaraan tadi cukup jauh. Nah, kalau seperti ini ya, nah ini berarti kerapatannya tinggi. Nah, kalau dari 3 ke N ini kan agak jauh ya. Cukup jauh berarti ini kerapatannya rendah. Oke. Nah, jadi kalau tadi di awal tadi ada saya singgung dikit ya tentang mikroskopik ya. Jadi kerapatan atau itu masuk di parameter mikroskopik. Jadi tadi ada headway, ada spacing, ya, ada clearance satu lagi. Oke, untuk yang headway itu adalah waktu antara. Waktu antara atau hanya, itu adalah selang waktu antara kedatangan suatu kendaraan dengan kendaraan berikutnya. Nah, cara menghitungnya adalah waktu antara bumper depan kendaraan melintasi titik yang ditinjau dengan bumper depan kendaraan berikutnya. Jadi kita misalnya tinjau di satu titik ya, ada kendaraan yang lewat, nah kita ukurnya itu waktu yang kita catat itu adalah dari bumper depan kendaraan tadi lewat ya sampai bumper depan lagi kendaraan di belakangnya. Jadi yang dihitung itu adalah front to front. Ya, bumper depan kendaraan di depan sama bumper belakang kendaraan berikutnya. Nah, sedangkan spacing itu adalah jarak fisik antara bumper depan kendaraan yang berurutan. Nah, jadi spacing ini melengkapi tinjauan tentang headway-nya. Jadi kalau headway tadi kan waktu antaranya. Nah, kalau spacing ini jarak fisiknya ya. Jadi melengkapi tinjauan tentang headway ya, karena akan menggambarkan ruang yang sama, tetapi caranya beda. Jadi spacing ini adalah produk dari kecepatan dan headway-nya. Kita hitung waktu dan hitung jaraknya. Kemudian clearance, ya. Clearance itu adalah jarak antara bumper belakang kendaraan pertama dengan bumper depan kendaraan berikutnya. Jadi belakang dengan depan. Clearance itu ekuivalen dengan spacing dikurangi panjang dengan kecepatan kendaraan. Jadi spacing dikurangi dengan panjang kendaraan yang pertama. Berapa panjang kendaraan pertama dikurangi spacing. Maka spacing dikurangi panjang kendaraan pertamanya. Oke, sampai sini cukup dipahami di awal materinya.
Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara speed, flow, density ya. Ini saya bahas secara singkat untuk hubungan antara ini. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke pertemuan minggu depan ya. Hubungan antara speed, flow, density berdasarkan beberapa metode. Oke, jadi speed, flow, density itu adalah karakteristik dasar dari lalu lintas ya, yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi unsur flow, speed, density itu adalah faktor atau unsur pembentuk aliran lalu lintas. Jadi ketiga ini akan mempunyai pola hubungan. Jadi yang pertama itu hubungan antara kecepatan dan kerapatan. Ya, kemudian arus dengan kecepatan dan arus dengan kerapatan. Nah, hubungan antara speed dan density itu mudah diamati. Namun, efek keduanya pada arus tidak cukup nyata terlihat di jalan raya. Nah, untuk kendaraan pada keadaan yang tidak terganggu, ya, flow-nya atau P-nya adalah D. D tadi kerapatan dikali dengan speed-nya. Itu berapa? Ini rumus dasarnya ya. Rumus dasar untuk hubungan antara speed, flow, dan density. Jadi ini dipahami dulu. I sama dengan D dikali S. Nanti kalau kita mau nanya hubungannya, nanti tinggal diubah-ubah dari rumus utama ini. Oke, nah karena flow merupakan produk kecepatan dan density, maka nilai D, ya, maka nilainya 0 ya. Kalau nilai D dan S-nya 0. Jadi kalau D-nya 0, S-nya 0 berarti I-nya juga akan bernilai 0. Kemudian dapat juga dinyatakan bahwa Q akan maksimum pada kombinasi kritis antara D dan S. Ilustrasi seperti ini. Kalau kemacetan itu ya di mana D sangat tinggi ya, dan S-nya sangat rendah. Jadi logikanya macet, kategori macet D itu kan kerapatan ya. Kalau kerapatan tinggi artinya jaraknya dekat antara kendaraan satu dan kendaraan dua. Kalau rapatnya tinggi, artinya kecepatannya tinggi apa rendah? Jadi kecepatannya rendah. Ya, kalau rapatnya density tinggi, pasti kecepatannya rendah. Kalau kecepatannya tinggi, density-nya akan rendah ya, balik ya. Nah, kombinasi ini juga akan menghasilkan nilai Q yang sangat rendah. Ya, karena Q tadi adalah produk dari kecepatan dan density-nya, tergantung dari nilai density dan nilai speed-nya berapa. Oke, sebagai gambaran, ini ya ada yang namanya kecepatan dan kerapatan khusus ya. Free flow speed atau kecepatan arus bebas. Jadi di sini kecepatan rata-rata ketika kerapatannya rendah. Kalau kerapatannya rendah artinya jalannya lengang ya atau sepi. Nah, dalam keadaan ini pengemudi tidak khawatir dengan kendaraan lain. Nah, biasanya pengemudi itu akan berjalan atau bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Ya. Mereka mengemudi tergantung dengan kondisi jalannya atau kinerja kendaraannya, keadaan jalan dan marka pembatas. Jadi kalau speednya density-nya rendah, ya, biasanya pengemudi itu akan bergerak lebih cepat. Nah, kemudian jam density atau kerapatan macet ya. Jadi kerapatan K itu ekstrim tinggi, itu dapat menyebabkan lalu lintas berhenti total ya. Jadi stuck, kendaraannya tidak bisa bergerak lagi atau dinamakan kerapatan macet atau jam density-nya. Artinya kerapatannya sudah sangat tinggi. Nah, ini adalah hubungan antara kecepatan arus dan kerapatan. Ini waktunya sudah mau habis ya, nanti join lagi. Oke, coba dilihat dulu di gambar hubungan ini. Ada arus, ya, di atas ini ada arus, di bawah sini ada kecepatan. Berarti hubungan antara kecepatan arus dan kerapatan. Di sini ada arus, ya, ini ada kecepatan, di sini ada
kerapatan. Oke, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan grafik ini? Tidak ada keterangan ya, masih ada keterangannya klimaks ya, atau arusnya maksimal. Kemudian di bawahnya di sini ada kmaks ya, artinya kerapatannya maksimal ya. Ada V-nya atau kecepatan optimum atau maksimal. Ya, sama Bu Mela sampai mulai jam berapa? 30, Bu. 30 ya. Oke, jadi artinya masih ada waktu 1 jam lagi. Kita ada latihan untuk hari ini. Oke, ini semuanya gampang, sangat gampang ya. Tipe C sudah saya jelaskan tadi sedikit ya. Nah, ditanya, bisa nggak dia melampaui nilai 1? Oke, kemudian kita hitung PMS dan SMS-nya untuk 3 kendaraan saja. Dan yang terakhir, ini grafik yang ini tadi. Oke, masih ada waktu 1 jam ya. Silakan dikerjakan tugas ini atau latihan hari ini. Dikumpulkan hari ini ya. Ini e-learning paling lama sampai sebelum jam kuliah kita berakhir sampai 10.30, artinya ada waktu 1 jam untuk mengerjakan soal ini. Oke, tugasnya tulis tangan ya, tulis tangan, kemudian di scan dan di upload di e-learning dan Google Classroom. Di e-learning saja dulu, nanti classroomnya menyusul saja sampai jam 10.30. Oke, soalnya gampang ya, bentar saja, ini nggak sampai 5 menit ya, ini cuma berapa detik ya, yang ini cuma berapa menit, 3 menit 4 menit selesai yang ini. Nah yang ini mungkin kalian agak lama ya cara menjelaskan grafik tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Bu. Oh, gini kan ada yang 1, ada yang 2. Itu maksudnya Jadi itu nggak tahu gimana itunya apa settingannya ya, itu cuma dibatasi 20 orang. Bisa ke kelas A. Kelas A ada 22, Bu. Oke, 22. Nah, berarti kan ada 2 orang yang bisa ngupload di itu. Jadi yang nggak bisa upload yang 1 bisa masuk ke yang kedua. Jadi uploadnya di tugas yang hari ini, yang kuliah hari ini. Kalau saya buatnya di kuliah keempat ya. Karena di e-learning itu sesuai dengan materinya. Ya, ini di e-learning itu saya buat per materi. Jadi, nah di pertemuan keempat itu ada tugas 3 ya. Kelas A, kelas B. Nah ini terakhir ini kelas B ya. Tugas ketiga kelas B Palembang. Yang kedua dalam kurung ya. Ingin bertanya, Bu. Untuk akses PPT akan dikirimkan di grup atau tidak, Bu? PPT hari ini, Bu. Oh ya, nanti saya kirim ke ini, ke grup ya, di WA ya, misalnya.